Uni Eropa main belakang, Prabowo ancam WTO jika hal ini terjadi. Keputusan WTO mengenai ekspor kelapa sawit Indonesia telah menjadi polemik yang panjang. Meskipun WTO telah memutuskan bahwa Uni Eropa melakukan diskriminasi terhadap produk kelapa sawit Indonesia, Uni Eropa hingga saat ini masih belum mengizinkan ekspor dari Indonesia. Banyak pengamat yang mengatakan bahwa Uni Eropa tampaknya berusaha untuk menggagalkan keputusan WTO ini. Keadaan ini tidak membuat Presiden Prabowo Subianto tinggal diam. Dia menyatakan bahwa Indonesia harus melawan setiap tindakan yang tidak adil terhadap produk-produknya. Prabowo mengancam akan melakukan tindakan lebih lanjut melalui WTO jika Uni Eropa terus mengabaikan keputusan tersebut. Situasi ini menunjukkan betapa rumitnya hubungan perdagangan internasional dan pentingnya keadilan dalam praktik ekonomi global. Dengan adanya ancaman dari Prabowo, isu ini bisa saja menjadi semakin panas, dan dunia akan menantikan langkah selanjutnya dari kedua belah pihak ini. Dengan ancaman dari Prabowo, tekanan terhadap Uni Eropa semakin meningkat. Banyak pihak yang khawatir bahwa jika Uni Eropa terus menolak keputusan WTO, hal ini bisa memicu konflik perdagangan yang lebih besar. Indonesia memiliki hak untuk membela industri kelapa sawitnya, yang merupakan salah satu sektor ekonomi terbesar di negara ini, memberikan lapangan kerja kepada jutaan orang. Di sisi lain, Uni Eropa mungkin memiliki alasan lingkungan atau sosial yang membuat mereka ragu untuk mengikuti keputusan WTO. Isu deforestasi dan hak asasi manusia sering dikaitkan dengan industri kelapa sawit, dan ini adalah faktor yang dipertimbangkan oleh Uni Eropa dalam kebijakan impornya. Namun dengan adanya keputusan WTO, mereka seharusnya menghormati aturan perdagangan internasional. Jika situasi ini tidak diselesaikan dengan baik, tidak hanya Indonesia dan Uni Eropa yang akan terpengaruh, tetapi juga negara-negara lain yang terlibat dalam rantai pasokan kelapa sawit. Kedepannya, negosiasi atau bahkan mediasi mungkin diperlukan untuk mencapai solusi yang memuaskan kedua belah pihak, menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Masalah ini tidak hanya menyangkut kepentingan ekonomi, tetapi juga menjadi ujian bagi sistem perdagangan global. Jika Uni Eropa terus menolak keputusan WTO, ini bisa menciptakan presiden buruk yang mempertanyakan keefektifan dan otoritas WTO dalam menyelesaikan sengketa perdagangan. Indonesia, di sisi lain, harus berhati-hati dalam menanggapi situasi ini. Ancaman untuk melanjutkan tindakan hukum atau sanksi perdagangan bisa memicu eskalasi yang tidak diinginkan. Kebijakan Uni Eropa tentang kelapa sawit juga bisa dipandang sebagai bagian dari agenda lebih luas untuk memajukan standar lingkungan dan sosial dalam perdagangan. Namun, pendekatan ini harus konsisten dan tidak diskriminatif terhadap negara tertentu. Indonesia telah berusaha memperbaiki praktik-praktik kelapa sawitnya melalui sertifikasi ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil, dan lainnya. Namun ini belum cukup diakui oleh Uni Eropa. Solusi yang mungkin adalah dialog terbuka dan transparan antara Indonesia dan Uni Eropa yang bisa melibatkan negosiasi bilateral untuk mencapai standar yang dapat diterima kedua belah pihak. Dengan demikian, kepentingan ekonomi Indonesia bisa tetap terlindungi, sementara Uni Eropa juga bisa memastikan bahwa impor kelapa sawit sesuai dengan standar lingkungan dan sosial yang mereka inginkan. Tanpa solusi seperti ini, konflik ini bisa terus berlanjut dan merugikan kedua belah pihak, serta ekonomi global. Di tengah tekanan dari berbagai pihak, Uni Eropa mungkin perlu mengkaji ulang pendekatannya terhadap keputusan WTO. Mereka bisa mengambil langkah-langkah untuk menyesuaikan regulasi impor dengan keputusan